Leon? Shalom, selamat malam dan selamat datang. Saya ucapkan kepada sahabat-sahabat, orang muda, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat orang muda senusantara yang telah tergabung dalam komunitas Pemuda Advent Gabungan Nusantara yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita boleh terkumpul di dalam wadah Zoom ini untuk mendoakan secara khusus sahabat kita, Ade Imelda Wiguna Purba, bersama dengan seluruh keluarga besar, keluarga Purba Sinaga yang telah hadir pada malam hari ini. Ketika diizinkan Tuhan beristirahat di dalam kematian orang tua yang terkasih, kami sebut dengan kasih almarhum Bapak Murad Purba yang telah menutup usia pada hari Sabtu kemarin, tanggal 12 Juni 2021 di usia ke-57 tahun. Malam hari ini sebagai bentuk solidaritas Pemuda Advent Gabungan Nusantara, kami sangat merasakan duka cita yang mendalam yang dialami oleh keluarga. Dan untuk itu, malam hari ini kita hadir untuk bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan melalui puji-pujian, doa-doa yang akan kita layangkan, dan secara khusus akan mendengarkan firman Tuhan penghiburan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Eben Sembiring selaku Direktur Kependetaan Conference Jawa Kawasan Timur. Mari kita akan mulaikan ibadah kita dengan memohon kuasa Roh Kudus Tuhan melalui doa di dalam hati kita masing-masing agar ibadah kita pada malam hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, kita boleh beribadah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita akan buka ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Yakin Bapa Pasti Tahu, lagu Sion nomor 294. Ku yakin yang Bapa-Ku tahu, angin ribut di jalanku, dihalaukannya awan gelap, dan kabut hidupku lenyap. Dan kabut hidupku lenyap. Bapa yang tahu, angin ribut di jalan. Meneduhkan angin itu, ku yakin yang Bapa-Ku tahu betapa lemahnya aku, tetapi ku dijaganya. Aku
Ibadah kita akan dibuka dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh sahabat kita, Thalia Sabatin. Baik, disilahkan Thalia untuk melayangkan. Baiklah, kedengaran suara saya, Kak? Iya, silahkan. Oke, baiklah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Maha Besar yang bertata dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini Tuhan, anak-anakmu berkumpul untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Sebelum kami akan memulai peribadatan kami, kiranya memberkati masing-masing kami, sucikanlah hati dan pikiran kami, agar peribadatan ini boleh berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari kita mengikuti lagu pujian penghiburan yang akan dinyanyikan secara khusus oleh sahabat kita, Kak Kori Simbolon. Belum di-unmute ya. Oke, baik. Shalom Melda. Shalom Namburu. Ya, Keluarga shalom. yang berduka. Shalom teman-teman semua. Shalom, Kori. Kalau saya 5 tahun lalu saya kehilangan ayah saya. Waduh, itu pukulan berat banget ya. Berat banget. Walaupun orang lihat saya tersenyum, saya kuat, saya ini. Wah, itu kayak, tapi di dalam hati saya itu kayak hancur banget sebenarnya. Hancur sehancur-hancurnya. Karena saya ini, kalau orang Batak bilang boru sasada, boru satu-satunya, anak perempuan satu-satunya, dekat dengan ayah saya. Tidur juga tuh di perut bapak saya, walaupun saya udah gede juga, saya masih tidur di lengan bapak saya. Walaupun orang lihat saya, Kori kuat banget, enggak. Saya enggak kuat, sebenarnya tidak sekuat itu gitu. Apalagi kalau orang Batak, ya dibilangnya orang Batak, kalau ini bukan masalah kesekuan, tapi kalau nggak ada bapak itu mau ngapa-ngapain itu agak susah ya. Agak susah banget itu. Jadi setiap kali ada acara-acara tentang misalnya nggak membuat Melda jatuh nih, enggak ya. Cuman emang bapak itu kayak tameng lah di dalam keluarga bapak itu. Jadi waktu bapak saya meninggal, di dalam hati saya, walaupun saya tidak pernah bilang sama orang lain, saya bilang, kenapa ya Tuhan gitu. Dan bapak saya itu masuk rumah sakit Rabu, Selasa malam, Rabu meninggal. Cepat sekali. Tidak pernah sakit, tidak pernah. Ada banyak mimpi yang saya rindukan untuk saya lakukan bersama-sama dengan bapak saya. Saya yakin juga Melda juga ada banyak mimpi bersama dengan Namburu ya. Ada banyak mimpi yang mau dilakukan bersama dengan ayah dan suami. Tapi aku sadar tak semua itu dapat aku miliki di dalam hidupku. Aku sadar bahwa segala rancangan Tuhan itu yang terbaik buat saya. Walau saya tidak pernah melihat semua rancangan Tuhan itu secara seutuhnya, tapi ketika saya berjalan melalui iman, hati saya tetap memandang Tuhan yang menuntun saya sampai 5 tahun ini. Ini udah mau keluar nih air mata. Sedih, makanya waktu chat Melda udah nggak tahu mau ngomong apa, penghiburan itu cuma pengharapan kalau kepastian bahwa ketika kita Melda Namburu, kalau kita setia, kita akan bertemu lagi sama orang yang kita kasihi. Amin. Walaupun kita tidak dapat melihat, percayalah semua itu yang terbaik.
walau ku tak dapat melihat. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat untuk keluarga yang berduka dan juga untuk teman-teman semua. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati keluarga besar ya, sahabat kita Imelda. Saya secara pribadi sangat dikuatkan dengan lagu pujian penghiburan yang telah dibawakan oleh sahabat kita Kori. Tentunya juga telah memberikan kekuatan iman bagi sahabat kita Imelda bersama dengan ibu dan keluarga besar yang telah hadir dalam ibadah malam hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan kabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Eben Sembiring, kami rindu untuk mendengarkan kesaksian dari sahabat kita Imelda tentang bagaimana kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan sahabat kita Imelda dan juga betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, dari sini kita semua dapat melihat bahwa Imelda dalam keadaan yang kuat ya. Ya, kita mau mendengarkan sedikit kesaksian dari sahabat kita Imelda. Dipersilakan. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Belum. Ada Pak Pendeta Eben Sembiring juga. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, malam Melda. Terima kasih teman-teman. Kita puji syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah bersama-sama.
teristimewa keluarga kami di sini. Kami nggak tahu harus mengucapkan apa sama teman-teman karena teman-teman baik banget, luar biasa. Kita mungkin belum pernah ketemu. Mungkin saya kenalnya juga cuman 1, 2, 3 orang aja di sini. Kita komunikasi by WA. Tapi teman-teman menyiapkan satu kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul bersama dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah penghiburan ayah saya pada malam hari ini. Saya berterima kasih sekali, kiranya Tuhan yang membalas kebaikan teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Kak Kori untuk lagunya yang menguatkan. Benar, walau kita dapat melihat, kita nggak tahu apa yang will be next di depan kita nggak tahu. Apa yang terjadi sama saya benar-benar mengajarkan saya untuk berserah sama Tuhan gitu. Jadi kalau boleh perkenalan dulu mungkin keluarga saya. Saya di sini mungkin ada mama saya, Ibu Purba, Guru Sinaga. Ada juga kakak saya yang pertama, Catherine, dan juga sudah menikah dengan Bang Edwin Situmorang dan dikaruniai 1 orang putri namanya Erin. Kakak saya tinggal di Surabaya, mama saya juga tinggalnya di Surabaya, lalu saya, Imelda Purba, sekarang tinggalnya di Semarang, lagi penempatan kerja di Semarang. Ada juga sebenarnya adik saya, Mitsu Purba, kuliah di Bandung, Universitas Pajajaran, jurusan akuntansi, hanya sekarang tidak bisa bergabung karena lagi mempersiapkan sidang minggu depan. Jadi malam ini nggak bisa join, mohon maaf. Nah, jadi itu sekilas tentang keluarga saya. Nah, kejadian atau detik-detik ayah saya mau meninggal itu ya, itu saya boleh ceritakan sedikit. Itu awal mulanya saya dan keluarga saya ini sedang berlibur ke Bandung. Jadi awalnya itu kita sekeluarga, saya, mama saya, adik saya di Bandung. Jadi kita tuh mau mengunjungi adik saya di Bandung. Karena adik saya ini mau lulus kuliah gitu, lagi persiapan sidang. Jadi rencananya mau semangatin adik saya biar semangat tinggal sedikit lagi gitu. Jadi kami berempat ke Bandung. Papa saya jemput saya di Semarang, kita ke Bandung. Nah, waktu di Bandung itu kita udah nggak kondusif, mulai sakit, dan kita di sana juga nggak sempat kemana-mana karena memang udah sakit, udah pengen pulang aja gitu. Tapi di sana papa saya senang banget karena udah ketemu sama adik saya. Pulangnya kami swab dan saya dinyatakan positif, lalu papa saya juga swab positif, mama saya juga. 2 hari kemudian papa saya ngerasa nggak enak banget dadanya. Lalu kakak saya yang di Surabaya, Catherine, info, "Pak mau di rumah sakit aja nggak?" Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan di sana di rumah sakit keadaannya bukan semakin baik tapi semakin parah karena mungkin papa saya nggak pernah sakit juga sama kayak Kak Kori. Papa saya nggak pernah sakit, jadi sekalinya di rumah sakit sendiri nggak ada temen, itu kayak terpenjara gitu. Papa saya setiap hari bilang, "Aduh ini nggak enak, ini nggak manusiawi dipasang oksigen gitu." Itu nggak, papa saya nggak terima gitu, kok nggak manusiawi ya perlakuannya kayak gini, padahal ya memang seharusnya seperti itu gitu. Jadi menurut saya itu 1 minggu terberat saya dalam hidup, karena saya jujur aja saya tuh nggak pernah punya masalah gitu, saya nggak pernah punya cobaan dalam hidup. Saya sampai juga pernah ngomong sama kakak saya, "Kok kayaknya kita nggak pernah punya masalah ya, kerjaan lancar, kuliah aman, dalam hidup ini kita nggak pernah dapat ujian yang menggoyangkan iman gitu." Jadi kita sempat ngomong gitu, tiba-tiba kita dikasih petir disamber badai kayak gini. Jadi kayak bener-bener kayak apa ya, kayak terguncang banget gitu. Selama 1 minggu itu tiap malam kakak saya bilang, "Saya nggak bisa tidur." "Kenapa?"
nanti saya dapat telepon dari rumah sakit, nggak tahu harus gimana, karena kita nggak bisa datang ke kamar juga. Kalau papa saya bilang sakit, kita juga nggak bisa bantu juga. Jadi ini benar-benar penyakit yang ya psikis ya, benar-benar ngerusak psikis kita karena nggak ada yang bisa menguatkan gitu. Dan di situ selama 1 minggu itu saya ngerasa ya cukup dekat sama Tuhan karena kita nggak tahu harus cerita sama siapa ya, nggak tahu harus dikuatkan sama siapa. Saya sama kakak saya tuh berdoa tiap malam sama Bang Edwin juga, kita berdoa menyerahkan semuanya sama Tuhan dan kita juga bilang, "Tuhan jangan buat papa sakit gitu, jangan," karena kita nggak tega sama sekali ngeliat papa kesakitan kayak gitu. Nah, ketika saya dengar hari Sabtu, pas saya udah nggak ada itu, saya, perasaannya yang tadinya saya kayak nyesek gitu ya, kayak dada tuh panas gitu karena dengar papa saya sakit gitu, tiba-tiba dengar kabar sudah nggak ada itu udah lumayan rilis gitu. Maksudnya, udah siap gitu, karena memang mungkin ini yang terbaik jalan Tuhan buat papa udah nggak sakit lagi gitu. Jadi memang benar ya istilah kalau ada orang yang bilang, "Ya udah tenang," gitu, itu benar-benar saya rasakan, iya ya ternyata, daripada ngelihat papa menderita atau sakit, mungkin ini jalan yang terbaik. Itu yang mungkin yang bisa saya saksikan sedikit gitu. Jadi menurut saya kepergian papa saya itu mengajarkan saya untuk menerima dan mensyukuri apa yang sekarang saya miliki, keluarga saya yang sekarang masih ada, ibu saya, sekarang orang tua saya tunggal, tetap, menyayangi ibu saya dan juga mengajarkan untuk berserah sama Tuhan dan percaya pada janji Tuhan bahwa rancangannya buat kita itu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Di tengah badai itu juga saya sempat mencari ayat Alkitab juga, saya buka kitab Ayub. Di Ayub sendiri itu sudah dikatakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan umurnya singkat. Dan juga ia seperti bunga berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang dan tidak dapat bertahan. Jadi kita manusia memang dekat sekali dengan ajal ya, kita nggak bisa tahu kapan umur manusia dan kita harus siap kapan maut itu menjemput kita karena memang upah dosa ialah maut. Dan sekarang yang bisa saya lakukan adalah ya tetap melanjutkan hidup saya dan mengamalkan apa yang sudah papa saya ajarkan sama saya. Papa saya deket banget sama Tuhan, beliau nggak selalu ceritain tentang tokoh-tokoh Alkitab. Jumat malam kita juga diajak diskusi sekolah sahabat, sampai besar pun juga kita suka ngobrol-ngobrol tentang ayat-ayat Alkitab. Ya, itu yang masih saya juga coba pelajari karena saya juga orangnya agak-agak on off sebenarnya, cuman saya selalu mengingatkan dan yang semoga kita semua bisa sama-sama tetap setia di dalam Tuhan dan kita bisa bertemu dengan kekasih-kekasih kita di pagi yang cerah. Demikian mungkin yang kesaksian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Demikian kita telah mendengarkan kesaksian dari sahabat kita Imelda. Kuncinya adalah berserah dan selalu percaya kepada Tuhan. Amin. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Eben Sembiring. Baik. Selamat malam teman-teman semua, sahabat-sahabat pemuda Advent Gabungan Nusantara, dan selamat malam secara khusus kepada keluarga besar Bapak Purba, di mana ada Ibu Purba Borusinaga, dan juga Catherine dan Edwin, dan juga anak mereka, dan juga Imelda yang sudah memberikan kesaksian tadi tentang beliau. Teman-teman, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk undangan yang disampaikan untuk memberikan sedikit firman di ibadah penghiburan bagi keluarga yang kita kasihi.
Saya pribadi, teman-teman juga sebenarnya sangat kaget, terkejut, dan juga sangat berduka karena hari Minggu subuh sekitar jam 1 barangkali, Bapak Denny, salah satu ketua jemaat, telepon saya dan memberitahukan kabar itu. Dan waktu itu beliau sampaikan supaya bisa hadir karena kebetulan pendeta kami di jemaat juga sedang ada di luar. Namun pada waktu itu saya sedang ada di Sumbawa dan saya mendengar berita itu. Saya sungguh juga sangat kehilangan, berduka oleh karena keluarga Bapak Purba bukan dalam waktu dekat saja kami sudah berteman, bersahabat, tapi untuk waktu yang sudah cukup lama kami sungguh sangat dekat dengan keluarga Bapak Purba, ibu dan juga anak-anak. Saya melihat keluarga Bapak Purba, khususnya almarhum Bapak Purba yang sudah beristirahat. Saya hampir tidak pernah mendengar beliau sakit. Namun ketika beliau pergi ke Bandung, seperti yang tadi Melda sampaikan, saya mendengar memang mereka sekeluarga sakit, tetapi saya berpikir tidaklah seperti separah itu kondisinya, karena beberapa hari setelah saya mendengar kabar, saya sempat bertelepon juga, kami sempat berbincang-bincang, berdoa, dan waktu itu saya dengar beliau sebenarnya belum di rumah sakit, masih di rumah, tetapi ada gejala-gejala sedikit yang beliau alami. Namun kemudian saya mendengar kabar kalau beliau dibawa di rumah sakit, kemudian dirujuk untuk pengobatan, sampai beberapa hari kemudian saya mendengar berita yang sangat mengejutkan kita semua. Kami semua juga di Surabaya sangat terkejut dengan berita itu. Kita kehilangan Bapak Purba yang bagi kami dia adalah seorang ayah yang baik hati, seorang penatua jemaat yang sangat aktif dalam aktivitas gereja, dalam pelayanan, juga bagi orang-orang muda. Beliau itu sungguh sangat bisa diandalkan di dalam pelayanan gereja. Lebih kurang selama 6 tahun saya menjadi gembala di Jemaat Dukuh Kupang. Bapak Purba adalah salah satu partner tim untuk selalu bersama-sama melayani kemana kami pergi dan apa yang kami lakukan di dalam pelayanan. Jadi beliau seorang yang sangat memiliki komitmen dalam pelayanan dan juga seorang yang sangat tidak sungkan segan untuk berkorban di dalam pelayanan. Itu sebabnya Jemaat Dukuh Kupang, saya pikir bahkan Conference Jawa Kawasan Timur ini kita kehilangan seorang hamba Tuhan, penatua, seorang anggota jemaat yang sangat setia di dalam kehidupan rohani dan pelayanannya. Di samping itu, Bapak Ibu, teman-teman khususnya orang-orang muda, mungkin ada juga Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Teman-teman orang muda, saya juga melihat dan mengenal Bapak Purba secara pribadi. Beliau ini seorang yang hampir saya lihat beliau ini tidak pernah susah. Karena yang susah pun dibikin tidak susah. Jadi dia selalu berpikir itu nggak pernah susah-susah. Kalau Ibu Purba, hal-hal yang kecil kadang-kadang dibikin susah. Tapi kalau Pak Purba ini, hal yang besar pun tidak pernah dia bikin susah. Jadi hal yang susah pun dia bikin susah. Apalagi yang tidak susah, dia anggap itu hanya kecil saja. Jadi dia selalu orangnya itu enjoy, easy going saja. Jadi dia seolah-olah orang yang selalu bersyukur, selalu nerimo, kata orang Jawa ya. Nerimo itu artinya selalu pasrah saja. Tentu setelah dia berusaha, bekerja semampunya, melakukan segala sesuatu sebaik mungkin, setelah itu dia pasrah saja. Apapun hasilnya, dia itu orangnya sangat enjoy, easy going saja, membiarkan segala sesuatu mengalir seperti air saja. Jadi saya lihat hampir tidak pernah susah. Makanya kita nggak pernah melihat dia itu orang yang sakit, orang yang susah hati, ataupun orang yang mengalami banyak pergumulan.
Hampir kita tidak pernah lihat itu beliau itu menghadapi banyak masalah atau persoalan yang besar. Jadi selalu dia itu orang yang enjoy saja dalam hidupnya. Kadang-kadang mungkin tidak punya uang pun enjoy saja dia, nggak ada masalah bagi dia itu. Jadi selalu dia berpikir hal yang gampang dan sederhana di dalam hidupnya. Makanya kami juga melihat sisi yang baik ataupun kepribadian yang baik dari Bapak Purba, bukan hanya dari sisi pelayanan yang sangat-sangat bisa kita handalkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun situasi berkata lain, teman-teman, beliau harus beristirahat. Bahkan di saat-saat beliau sakit di akhir kehidupannya, karena keterbatasan dan situasi pandemik dan kondisi beliau yang dikatakan terpapar virus ini, kita tidak ada lagi interaksi langsung, bahkan sampai beliau harus dimakamkan pun tidak ada lagi hal-hal yang dapat dilakukan dengan seperti biasanya. Itulah realita, kenyataan, dan keadaan yang harus kita hadapi, yang sudah kita hadapi, dan yang harus kita lewati. Karena kita tidak bisa merubah keadaan itu, kita tidak bisa mengubah realita itu, yang dapat kita lakukan adalah menghadapi dan melewati realita itu. Di sisi lain, saya juga melihat Bapak Purba, Ibu Purba, orang-orang tua yang sangat berhasil di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Ini saya bukan menambah-nambahi ya teman-teman, karena saya dekat dengan keluarga ini, kami sama-sama melayani bersama-sama, tapi kami melihat bukan hanya saya, teman-teman dalam gereja juga, mereka adalah orang-orang yang sudah berhasil di dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Catherine sudah menikah dengan Edwin, keluarga yang diberkati Tuhan. Bahkan Catherine dalam pendidikan, dia juga orang yang berhasil dapat menyelesaikan pendidikannya dari Cina sana, dari Tiongkok. Kemudian dia bekerja di Surabaya. Imelda juga orang yang sangat berhasil. Dia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Erlangga, ITS, Institut Teknologi Surabaya. Dan sekarang dia bekerja di pekerjaan yang baik di Kementerian PUPR. Dan juga Mitsu hampir menyelesaikan pendidikan akuntansi, jurusan akuntansi internasional dari Universitas Pajajaran. Jadi saya pikir anak-anak dari keluarga Pak Purba juga adalah orang-orang yang sangat-sangat berhasil di dalam mereka membesarkan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi hampir tidak ada hal-hal yang tidak baik kita lihat dari kehidupan mereka. Dan kita kehilangan seorang yang baik hati di dalam kehidupan pelayanan, di dalam imannya, di dalam juga keluarganya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan bahwa ini adalah realita yang sudah kita hadapi, kenyataan yang kita harus lewati, yang kita tidak bisa ubah, tapi kita bisa merespon keadaan ini dengan sikap yang baik dan yang positif. Nah, untuk Ibu Purba, Catherine, Melda, dan Mitsu, saya juga melihat ketika duka cita yang sangat dalam, kesedihan yang sangat menyedihkan kita semua, khususnya tentu keluarga. Saya juga melihat mereka orang-orang yang tabah melewati duka cita yang terjadi dalam keluarganya. Jadi ini pun kita bersyukur, sekalipun kita memberikan penghiburan firman Tuhan, Tuhan yang menghiburkan mereka, tetapi yang pasti di dalam mereka melewati duka cita yang tiba-tiba, yang mengejutkan, yang mengagetkan dan menyedihkan semua kita dan khususnya keluarga. Saya pikir mereka juga tabah sekali dan sangat sabar melewati duka ini. Saya mengikuti beberapa kali acara penghiburan
dari jemaat, dan juga beberapa kali saya mendengar kesaksian di ibadah gereja, di doa pagi jemaat. Saya melihat mereka sangat-sangat tabah hati melewati duka cita ini. Nah, teman-teman keluarga yang kami kasihi, untuk waktu yang tidak terlalu lama ini, ada hal-hal yang sederhana yang saya coba sampaikan, bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga bagi kita semua, bahkan bagi keluarga besar kita dimanapun berada, bahwa kita sedang hidup di satu dunia, di mana dunia ini sesungguhnya bukanlah rumah kita. Dan inilah judul renungan sederhana yang saya coba bagikan pada malam hari ini. Dan saya ambil judul ini dari sebuah judul lagu pemuda Advent atau Advent Youth Sing kita sebutkan ya. This world is not my home. Jadi dunia ini bukanlah rumah kita. Kita sedang hidup di dunia ini, tetapi jangan lupa dunia ini sesungguhnya bukanlah rumah kita. Nah, mari sejenak kita berdoa untuk firman yang singkat malam hari ini. Bapa yang baik, kami buka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Berkati ibadah penghiburan online ini agar kami dapat terhubung dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, keluarga yang kami kasihi, Alkitab mencatat pada waktu Tuhan menjadikan langit bumi dan segala isinya, segala sesuatu sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada yang mengecewakan. Tidak ada duka cita. Tidak ada kesedihan. Tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan kalau teman-teman baca di dalam beberapa komentar tulisan daripada Roh Nubuat, di Taman Eden, di dunia di mana belum ada dosa, segala sesuatu sempurna, alam sempurna, manusia sempurna. Ya, mohon maaf ya, anak saya yang kecil dia agak ribut-ribut. Oke, ya. Jadi segala sesuatu sangat sempurna. Nah, bahkan alam di mana mereka tinggal itu juga sangat sempurna. Di dalam catatan Nyonya White menyebutkan, di Taman Eden sebelum dunia berdosa, tidak ada satu helai daun pun terlepas dari tangkainya di taman itu. Jadi kita bisa bayangkan betapa mulia, indah, agung, dan luar biasanya dunia sebelum jatuh ke dalam dosa. Namun, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, khususnya di Kejadian pasal yang ketiga, maka dunia, rumah pertama Adam dan Hawa, manusia yang belum jatuh ke dalam dosa itu segera berubah dan sangat kontras dengan situasi sebelum manusia berdosa. Kejadian pasal 3 mencatat, di dalam pasal ini disebutkan bahwa ada hal yang begitu luar biasa terjadi ketika manusia berdosa. Pada waktu manusia berdosa, hal yang paling buruk yang dialami oleh manusia adalah manusia itu mengalami kematian kekal, maut kekal, keterpisahan kekal dengan Allah karena dosa. Dan itulah yang terjadi kepada manusia yang sudah berdosa. Namun kita bersyukur kemudian Tuhan menyelesaikan itu dengan menebus upah dosa itu. Kematian kekal. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, dan maut kekal itu Yesus Kristus telah tebus, dan kita dapat beroleh kehidupan yang kekal yang tadinya kita harus mati kekal oleh karena dosa. Namun teman-teman, tidak berhenti di sana, bahwa bukan hanya kematian kekal yang menjadi bagian manusia ketika kita berdosa, tetapi banyak akibat-akibat dosa yang harus dialami oleh manusia ketika dunia sudah berdosa dan manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga mencatat akibat-akibat dosa itu. Di samping dari upah dosa, yaitu kematian kekal. Dan inilah situasi rumah kita ini.
dunia di mana kita berada, bahwa kita sedang menghadapi problema-problema ini, akibat-akibat dosa ini yang masih terus kita hadapi sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Kejadian pasal 3 mencatat, problema yang pertama yang dialami manusia ketika berdosa, di samping upah dosa tadi adalah kematian kekal, adalah problema teologia. Problema teologia dicatat di Kejadian 3, bahwa pada waktu Adam dan Hawa berdosa, dan Tuhan datang ke taman itu, Adam dan Hawa justru lari bersembunyi. Mereka takut bertemu dengan Tuhan. Ini tidak pernah terjadi sebelum dunia berdosa. Jadi problema di mana hubungan manusia dengan Tuhan rusak sejak dosa ada. Tuhan datang ke taman itu, justru Adam dan Hawa lari bersembunyi. Dan hubungan antara Tuhan dengan manusia rusak karena dosa. Problema sosiologi juga terjadi setelah berdosa. Kejadian 3 mencatat, pada waktu Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, apakah engkau makan buah itu? Adam menyalahkan Hawa. Hawa kemudian menyalahkan ular. Ular tidak bisa lagi menyalahkan siapa-siapa barangkali. Tetapi hubungan antar manusia, antar sesama, rusak sejak dosa ada. Mereka saling menyalahkan, menuduh, terjadi konflik, terjadi perang, terjadi permusuhan, terjadi perselisihan. Ini sudah dicatat di Kejadian pasal 3. Bahwa Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan seterusnya. Saling menyalahkan satu dengan lain. Jadi kalau sampai hari ini kita melihat banyak konflik, persoalan antar hubungan sesama, bahkan hubungan di dalam keluarga, ayah ibu, suami istri, dan lain sebagainya, sesungguhnya bibit persoalan, perselisihan, sosiologi itu sudah dimulai di Kejadian 3. Kemudian problema ekonomi, apakah juga sudah dicatat di Kejadian 3? Dan saudara, teman-teman, Kejadian 3 mencatat problema ekonomi, finansial, krisis ekonomi itu sudah ada di Kejadian 3. Kejadian 3 mencatat, nanti teman-teman bisa baca. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, engkau akan berpeluh dan bekerja dengan sangat keras untuk mengusahakan tanah di mana engkau ada. Itu artinya Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Bekerja berpeluh, mengeluarkan keringat untuk kebutuhan mereka. Yang sebelum manusia berdosa, mereka bekerja juga, tetapi tidak untuk mencari nafkah. Jadi problema ekonomi, problema finansial sudah dicatat di Kejadian 3. Kemudian problema medis ataupun problema kesehatan. Apakah di Kejadian 3 sudah dicatat? Kejadian 3 mencatat Tuhan mengatakan, Hawa, engkau akan merasakan sakit ketika engkau melahirkan anak-anakmu. Itulah catatan pertama kali manusia mengalami sakit. Dan itulah prinsip di mana dosa itu juga mengakibatkan persoalan kesehatan, medis, dan kondisi fisik manusia yang akan mengalami sakit penyakit. Kejadian 3 sudah catat bahwa Hawa akan merasakan sakit yang amat sangat ketika dia melahirkan anak-anak. Saya percaya kalau seandainya, kita memang tidak boleh mengandai-andai dalam firman Tuhan. Kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, maka dia tidak akan mengalami rasa sakit ketika mereka melahirkan anak-anak mereka. Tapi itu mereka alami ketika sudah berdosa. Ini menunjukkan problema medis kesehatan. Dan sampai hari ini, kita masih menghadapi dan mengalami problema kesehatan. Kemudian problema ekologi, ekosistem, dunia, alam semesta juga mengalami persoalan. Kejadian 3 mencatat, semak duri muncul dari dalam tanah setelah dosa itu ada. Di mana sebelum berdosa, semak duri tidak muncul dari dalam tanah itu. Jadi alam semesta ini, lingkungan di mana kita tinggal ini juga terkutuk karena dosa. Itu sebabnya kita menghadapi hari ini bencana, kita menghadapi hari ini wabah penyakit,
virus, bakteri, dan lain sebagainya. Karena alam semesta ini tidak lagi ideal. Semak duri sudah muncul ketika dosa ada. Alam semesta rusak, bencana di mana-mana, pandemik, virus, bakteri yang saya percaya tidak akan berhenti di virus yang ada ini. Tapi akan terus muncul karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Bahkan problema yang terakhir di Kejadian 3, teman-teman kalau baca, problema zoologi. Zoologi ini adalah menyangkut ilmu binatang-binatang. Kejadian 3 mencatat bahwa ular yang menjadi perantara setan menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa terkutuk. Dan yang tadinya ular itu adalah binatang yang sangat menyenangkan, mengagumkan, itu sebabnya setan pakai. Jadi jangan salah, kadang-kadang sesuatu yang mengagumkan dan yang menyenangkan itu juga setan pakai. Kemudian ketika dia yang menjadi perantara setan untuk menjatuhkan Hawa, Tuhan katakan, ular engkau terkutuk, dengan perutmu engkau akan berjalan, dan debu akan menjadi makananmu. Itu prinsip di mana menggambarkan ciptaan Tuhan yang lain, binatang-binatang Tuhan yang lain, binatang-binatang yang Tuhan ciptakan yang lain, terkutuk juga oleh karena dosa sudah masuk ke dunia ini. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, persoalan dosa yang terbesar sebenarnya adalah kematian kekal. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus telah selesaikan upah kekal di kayu salib. Namun kita masih menghadapi penderitaan, kesusahan, kesulitan, penyakit, pandemik, virus, dan hal-hal yang lain. Kita bersyukur juga karena pada waktunya Tuhan juga akan selesaikan ketika Dia akan datang kali yang kedua. Oleh karena keadaan dunia atau rumah di mana kita tinggal saat ini yang demikian. Dan Tuhan katakan, dunia ini bukanlah rumah kita. Kewarganegaraan kita bukanlah di dunia ini. Kalau begitu, adakah sesuatu rumah yang lebih bagus, rumah yang lebih baik, tempat yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kita? Itulah ucapan syukur yang kita harus sampaikan kepada Tuhan. Karena Dia sendiri yang mengatakan bahwa Dia sudah menyediakan sebuah kediaman, tempat, dan rumah yang baru, yang sangat berbeda dengan dunia di mana kita tinggal hari ini. Kita menghadapi persoalan-persoalan teologi, sosiologi, ekonomi, kesehatan, ekosistem, bahkan ciptaan Tuhan yang lain. Berbagai penderitaan, berbagai pergumulan, berbagai persoalan di rumah kita yang ada di dunia ini. Tetapi puji Tuhan, Dia sedang atau sudah menyediakan sebuah rumah yang berbeda dengan tempat kediaman kita yang ada di dunia ini. Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Ini ayat yang pertama yang saya mau baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Teman-teman, ini ayat yang biasa kita dengar. Inilah janji Tuhan yang Dia sampaikan, bahwa Dia menyediakan sebuah tempat, Dia menyediakan sebuah rumah, dan Dia mengatakan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Keadaan dunia ini bukanlah keadaan yang kita sedang akan kita nikmati kemudian. Walaupun kemudian nanti pada akhir 1000 tahun kita akan kembali ke dunia ini, tetapi situasi dan keadaannya tentu tidaklah sama dengan situasi yang ada sekarang. Jadi Yohanes mengatakan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Pertanyaannya, tempat yang bagaimanakah yang Dia sediakan itu? Kita belum pernah melihat tempat itu, tapi kita beriman kepada tempat itu. Kita beriman kepada janjinya. Tapi
di dalam catatan Alkitab ada satu miniatur, ada satu bayangan, gambaran, atau prototipe tempat yang dia sediakan itu yang pernah dirasakan oleh murid-muridnya, termasuk Yohanes Kekasih yang menulis ayat tadi. Mari teman-teman, kalau ada Alkitabnya, saya ajak kita membaca 2-3 ayat berikut ini atau bagian ini untuk kita melihat bagaimana gambaran tempat itu, karena inilah miniatur tempat yang Tuhan Yesus sediakan itu. Dan ini juga dialami pada waktu itu oleh Yohanes yang menuliskan janji di Yohanes 14 ayat 1-3 tadi. Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya baca saja dengan cepat. Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Teman-teman, ini adalah pengalaman dari murid-murid Yesus ketika 3 orang murid yang sangat dekat dengan Yesus dibawa Yesus ke atas gunung. Mereka itu adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Yohanes yang menulis kitab Yohanes dan juga 1-3 Yohanes dan juga kitab Wahyu. Yang tadi menyebutkan janji rumah yang Tuhan sediakan. Nah, di atas gunung itu mereka merasakan sebuah suasana yang berbeda dengan keadaan dunia yang sebenarnya. Suasana apa yang mereka rasakan? Di atas gunung itu, ketika mereka hanya berempat di sana, tiba-tiba 3 orang ini melihat Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Bayangkan, wajah Yesus bercahaya seperti matahari yang sangat menyilaukan. Kemudian, pakaiannya putih seperti jubah putih yang sangat bersih. Tetapi yang lebih mencengangkan adalah di atas gunung itu mereka melihat Musa dan mereka juga melihat Elia. Nah, teman-teman, mari coba bayangkan miniatur sorga pada waktu itu. Siapa ini Musa? Siapa ini Elia? Inilah yang perlu kita coba pikirkan. Kehadiran Musa dan kehadiran Elia ini sesungguhnya menggambarkan suasana sorga yang sebenarnya. Kenapa? Di samping mereka melihat Yesus bersinar seperti matahari, jubahnya putih luar biasa, mereka melihat di sana ada Elia dan ada Musa di atas gunung itu. Dan sesungguhnya itulah suasana sorga yang sebenarnya. Nah, sekarang mari kita lihat, teman-teman, siapa ini sebenarnya Musa dan siapa ini Elia. Musa adalah orang yang pernah hidup di dunia ini, kemudian dia mati di dunia ini, tapi Alkitab mencatat dia bangkit dan sekarang dia ada di sorga. Dengan kata lain, Musa ini adalah perwakilan orang-orang yang hidup di dunia ini, tetapi dia mengalami kematian, namun dia bangkit pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebenarnya Musa. Musa mati, tapi dia sekarang ada di sorga. Bahwa orang yang benar, yang mati sekalipun, di sorga dia ada. Itulah khotbah ataupun itulah pesannya daripada Musa. Kemudian Elia, siapa Elia? Elia adalah orang yang pernah hidup di dunia ini. Dia juga hidup benar, tapi dia tidak pernah mengalami kematian. Ini adalah perwakilan dari orang-orang yang hidup sampai kedatangan Yesus, yang benar,
dan tidak pernah mati. Pada waktu Yesus datang, mereka diangkat hidup-hidup ke sorga. Jadi kenapa Musa dan Elia yang hadir di atas gunung yang menjadi miniatur sorga itu? Karena sesungguhnya Musa dan Elia memberikan garansi bahwa orang yang sudah mati, tapi ketika dia hidup benar, dia ada di sorga. Buktinya siapa? Musa. Kemudian Elia, kalaupun dia tidak pernah mengalami kematian, hidup sampai kedatangan Yesus, tapi ketika dia hidup benar, dia juga ada di sorga, dan sama-sama hidup dengan Musa di sorga, menikmati sorga, rumah baru kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat orang muda khususnya, dan keluarga besar. Musa adalah garansi bagi Bapak Purba. Bapak Murad Purba yang kita sangat cintai. Dia sudah mati, dia sudah istirahat, dia sudah mengakhiri hidupnya. Tetapi kehadiran Musa di sorga adalah bukti orang yang sudah mati. Dia ada di sorga karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan dia terima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan dia ada di sorga. Itu sebabnya di dalam ayat yang keempat, Matius 17 tadi, Petrus katakan kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Oh, saudara-saudara, betapa menyenangkan ada di tempat itu. Karena dia bertemu dengan Musa, adalah saudara-saudaranya yang sudah pernah mati tapi bangkit. Dan dia bertemu dengan Elia, saudara-saudaranya yang setia sampai akhir zaman. Yang diangkat hidup-hidup ke sorga. Dia ada di sorga. Saya tidak menjadi masalah apakah saya menjadi Musa atau Elia. Kalau Tuhan izinkan kita hidup melihat kedatangannya tidak mengalami kematian, puji Tuhan. Kita akan diangkat hidup-hidup ke sorga. Tapi kalau Tuhan izinkan kita istirahat terlebih dahulu, atau karena Tuhan melihat kita tidak sanggup melewati masa kepicikan Yakub yang luar biasa di akhir zaman, Tuhan izinkan kita istirahat. Itu juga bukan sebuah masalah. Karena Musa dan Elia sama-sama ada di sorga. Apakah mereka sudah mati, ataupun mereka tidak pernah mati sampai kedatangan Yesus. Jadi Yohanes yang sudah merasakan miniatur sorga itu, dialah yang menuliskan ayat di Yohanes 14 tadi bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dan di tempat itu ada Musa. Musa itu adalah ayahnya Kori yang sudah beristirahat. Musa itu adalah ibu saya yang tahun 2010 yang lalu sudah meninggalkan kami. Kami juga sangat kehilangan ibu kami. Dia sudah istirahat. Tetapi di dalam imannya dia istirahat. Dan kami akan bertemu dengannya karena Musa sudah ada di sorga. Adalah orang-orang yang mati. Tapi dia terima Yesus dalam hidupnya. Dia akan bangun. Ataupun orang-orang tua kita yang lain yang barangkali sudah meninggal. Atau sudah beristirahat. Ataupun yang kemudian anggota keluarga kita yang meninggal. Mereka akan ada di sorga. Karena Musa adalah bukti di sorga, di atas gunung yang kudus, ketika miniatur sorga, prototipe sorga, bayangan dan situasi sorga itu ditunjukkan secara fisik kepada murid-muridnya, ada Musa dan ada Elia di sana. Itu sebabnya 3 murid ini katakan, Tuhan, biarlah kami di sini saja. Tidak usah lagi pergi ke dunia kami. Tetapi Yesus katakan, tidak. Engkau harus masih meneruskan pekerjaanmu di dunia ini. Nah, teman-teman, ketika Yesus katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, sesungguhnya tempat itu sudah ada. Tidak ada sekarang pekerjaan pembangunan di sorga. Tidak ada sekarang malaikat-malaikat sedang bertukang membangun rumah. Tetapi apa yang Yesus maksudkan? Aku akan menyediakan tempat bagimu. Yang Yesus maksudkan adalah
aku sudah menyediakan tempat bagimu. Dan tempat yang aku sediakan itu cukup untuk kita semua. Ada tempat di sana untuk Pak Purba, ada tempat untuk Ibu Purba, ada tempat untuk Arfan, ada tempat untuk Kak Indri, dan semua kita. Tempat itu cukup untuk kita semua. Itulah maksud Yesus. Ketika dia mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu artinya tempat itu cukup untuk kita semua. Tidak ada pembangunan secara fisik di sana. Tetapi yang Yesus lakukan adalah dia mati untuk kita. Dia mengantarai kita sekarang. Dan dia akan datang kembali. Itulah hal yang Yesus lakukan untuk menyediakan tempat itu bagi kita. Jadi ada slot untuk kita semua yang ada di sana. Apakah kita menjadi Musa yang harus mengalami kematian? Atau kita seperti Elia yang tidak akan mengalami kematian, Yesus datang melihat atau menjemput kita hidup-hidup. Yang penting semua kita ada tempat di sana. Dan itulah tujuan kita yang terbesar. Tidak ada tujuan kita yang lebih besar selain berada di tempat itu. Mau seperti Musa atau seperti Elia, tidak masalah. Yang penting kita ada di sana. Itulah pengharapan kita yang terbesar. Itulah tujuan kita yang terbesar. Dan itu jugalah kekuatan kita bagi setiap keadaan duka yang kita alami, bahwa ada rumah yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya Jim menulis sebuah syair lagu. This world is not my home. I'm just passing through. Dunia ini bukan rumah kita. Situasi dunia ini bukanlah tujuan kita. Kita hanya mampir, kita hanya singgah, kita hanya sementara. Karena ada sebuah rumah yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan tahukah teman-teman, Yohanes yang tadi menulis Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu dan seterusnya. Yohanes yang tadi ada di atas gunung bertemu dengan Yesus menikmati suasana sorga. Yohanes yang sama menulis di Wahyu 21 ayat yang keempat. Karena kitab Wahyu ditulis juga oleh pribadi yang sama, rasul yang sama. Yohanes menulis di Wahyu 21 ayat yang keempat. Dia katakan demikian. Yohanes pasal 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi di sana. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Inilah catatan Yohanes yang dia tulis tentang tempat itu. Dia katakan, ia akan menghapus segala air mata. Tidak ada lagi duka cita di sana. Tidak ada lagi perkabungan di sana. Tidak ada lagi ratap tangis di sana. Karena segala sesuatu yang lama sudah berakhir. Pengharapan kita yang terbesar adalah berada di sorga, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Dan salah satu yang akan kita temui di sorga adalah Bapak Murad Purba, yang walaupun sudah meninggalkan kita, berpisah dengan kita, tetapi janji ini menguatkan kita. Keluarga akan bertemu di sorga yang agung, mulia, dan kudus itu. Maukah saudara-saudara berada di tempat itu? Kalau kita mau berada di tempat itu, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan selalu menjadi prioritas utama kita. Lebih daripada segala sesuatu. Sehingga pengharapan itu akan juga menjadi bagian kita. Semoga Ibu Purba, Catherine, Edwin, Melda, dan Mitsu, dan seluruh keluarga besar dikuatkan oleh Tuhan dengan setiap janji pengharapan ini. Di dunia ini ada banyak air mata, ada banyak kesedihan, ada banyak duka cita. Tetapi kita memiliki pengharapan. Di balik kehidupan di dunia ini, ada rumah yang baru
yang Tuhan sediakan. Ada Musa di sana, ada Elia di sana. Itu adalah perwakilan dari keluarga-keluarga kita. Apakah mereka yang sudah meninggal ataupun yang nanti masih hidup sampai kedatangan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk kabaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama, yang tentunya telah memberikan kekuatan iman bagi kita semua, secara khusus bagi keluarga besar sahabat kita Imelda Purba. Baik, saat ini sebelum kita masuk ke dalam doa berkat bagi keluarga, kita akan ikuti kalimat-kalimat penghiburan yang akan disampaikan oleh sahabat kita, Dedi Bowiling, mewakili tim kreatif Pemuda Advent Gabungan Nusantara, dan dilanjutkan oleh officer Pemuda Advent Gabungan Nusantara, sahabat kita Arfan Najwa. Kepada sahabat kita Dedi dan Arfan, disilahkan. Shalom, selamat malam. Terima kasih motivasi firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pendeta Evan. Kita percaya bahwa seperti Nabi Elisa atau seperti Nabi Musa, apapun itu, kita percaya Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan untuk saudari kami, Imelda Purba dan keluarga, saya pribadi mewakili teman-teman dari tim kreatif Pemuda Advent Gabungan Nusantara, juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayah tercinta. Sedikit kesaksian, kalau Pak Kori 5 tahun lalu, kalau saya 6 tahun lalu, Bapak sehat-sehat, tapi karena insiden kecelakaan lalu lintas, sehingga dia harus diizinkan untuk beristirahat. Sehingga yang saya mau sampaikan adalah mewakili dari tim kreatif, mengucapkan turut berduka cita, dan kami kaget juga dengar kabarnya lalu, dan kiranya keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum saudari Imelda, keluarga, ibu, bahkan kakak-kakak yang lain, ada yang lain juga, kiranya penghiburan dari surga bisa menjadi bagian kita semua, dan kiranya tadi seperti yang telah Pendeta Ebot sampaikan lewat firman Tuhan, jika dengan kasih karunia Tuhan, jika kita akan dipertemukan di surga, itu menjadi harapan kita. Mau kita menanti ketika Tuhan datang, kita lihat dengan mata telanjang sendiri, ataupun dengan izin dari Tuhan kita beristirahat duluan, tapi kita yakin dan percaya suatu saat nanti, jika Tuhan berkenan, jika kehendak Tuhan terpenuhi dalam kehidupan kita, saya percaya kita anggota kreatif, bahkan semua yang ada di sini, bahkan anggota keluarga, kita percaya bahwa kita akan bertemu di kerajaan surga. Sekali lagi mewakili tim kreatif Pemuda Advent Gabungan Nusantara, mengucapkan turut berbelasungkawa, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita dapat menjaga kesehatan kita, dan juga kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih. Arfan, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelum officer tutup, mungkin ada teman-teman yang rindu untuk mengucapkan sepatah dua kata. Kami persilakan. Boleh saya mewakili aja? Silakan. Aku benar-benar, oke. Aku Mayola Minado langsung kaget mendengar ayandanya Kak Imelda Purba meninggal karena meninggalnya lewat Instagram. Kebetulan bersama kayak papiku. Papiku meninggal karena mancing. Memang benar papiku sering banget meninggal karena mancing. Itu karena sana jantung. Tadinya papiku baik-baik aja. Pas aku lagi makan. Sebelum aku join PAG Nusantara, aku lagi makan dulu. Lagi makan yang paling enak. Oh my God, aku merasa membuli. Kamu jadi ke Semarang nggak? Enggak aku takutnya lagi memperbaiki wifi dulu. Dan tiba-tiba kan, papiku kan, aku kan lagi di atas. Aku nggak pernah ikut PAG Nusantara, tapi papiku itu, aku sering request aja, request malam gitu.
sedikit cerita dari itu. Aku kan masih di atas. Mami lagi mulai enak badan ya. Tiba-tiba tubuhnya rasanya nusuk di dalam. Papi, mami bilang begini, papi kita bawa ke dokter ya. Enggak usah, saya nggak usah deh, nggak usah ke dokter apa. Nah ini papiku sehat total di bawah. Terus tiba-tiba papiku bilang sama mami begini, Pak, ini aku lagi nonton dulu ya, nonton dulu. Dan pas tiba-tiba papi lagi macam-macam begini kan TV, kita tahunya nggak ada yang asik nih. Pas tiba-tiba matiin aja deh, matiin. Nah sekarang papi tiba-tiba tidur lagi nih di sekama itu. Nah dia nggak bisa tidur juga. Nah pas tiba-tiba papi duduk, dia ada di dekat piano itu. Akhirnya setelah papi tidur di dekat piano, di kursi yang ada dekat piano, tiba-tiba saya turun lagi nonton YouTube di meja tamu sana, tiba-tiba papi sesak napas begini. Tiba-tiba dia sesak napas dan papi meninggal karena oh my goodness. Papi langsung mencamkan mata. Tiba-tiba saya tidur di atas. Aku nggak tahu ya dia meninggal atau dia mengalami sakit. Aku mau pengen papi cepat sembuh. Pas tiba-tiba, yo Bandung yo Bandung. Dinami biasa, yo Bandung yo. Aku benar-benar kaget. Pas tiba-tiba aku rasa kaget. Papi udah meninggal. Aku benar-benar kecewa banget. Padahal papi mau pengen banget, mau mimpin diskusi sekolah sahabat di gereja gue lewat Zoom. Kos papi mau ke Bengkulu. Aku benar-benar merasa kehilangan papiku pada waktu itu di hari Natal kemarin. Benar kata Kak Korip. Aku kehilangan papiku, aku kehilangan apaan, segala macam. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Aku sedih banget kehilangan papiku satu-satunya. Aku pernah makam di situ dan ya pindah gitu karena aku anak autisme. Tapi belakang Imelda tetap semana aja Mbak Imelda ya. Aku panggilnya Mbak Imelda ya karena kita ini KPAG Nusantara udah dewasa muda, udah para remaja gitu, mau 17-an. Buat Kak Imelda tetap semangat, jangan terlalu nervous sama orang tuamu. Walaupun ibu ini masih single, tapi Kak Imelda juga orangnya single, orangnya kepribadian makin kuat, orangnya sana optimis deh. Pokoknya buat Kak Imelda tetap semangat, jangan nervous dan jangan stres. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Amin, makasih orang. Ada Kak Wina. Silahkan Kak Wina. Iya, amin. Terima kasih ya Yoram untuk kalimat-kalimat penghiburan yang telah diberikan untuk sahabat kita Imelda. Silahkan sahabat-sahabat yang lain yang rindu untuk menyampaikan kalimat penghiburan bagi sahabat kita Imelda, dipersilahkan dan akan ditutup koordinator kita ya, Arfan Najo. Runturambi, silahkan Pastor. Baik, atas nama Direktur Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, mengucapkan turut berduka yang dalam. Memang tidak mudah berpisah dengan orang yang sudah kita memang dekat sekali. Namun keperpisahan ini memberikan gambaran bahwa kita ini tidak berdaya, kita ini rentan, bahwa kita hanya datang kepada kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk menguatkan. Justru dalam hal ini justru kita lebih dekat pada Tuhan. Untuk ketika kita berduka, kita tidak boleh lalai bahwa Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk masing-masing kita. Kita bersyukur dengan penghiburan ini, banyak sahabat-sahabat kita yang hadir untuk memberikan kekuatan kepada Imelda. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wendel Runturambi ya. Salah satu penasehat PAG Nusantara
Terima kasih banyak. Silahkan bagi sahabat-sahabat kita yang lain, mungkin dari tim kreatif ya, karena sahabat kita Imelda ini merupakan salah satu pengurus dari komisi kreatif. Jadi Ibu Purba sangat berbangga ya, karena sahabat kita Imelda ini merupakan salah satu pengurus yang sangat kreatif, sehingga boleh terpilih di komisi kreatif tentunya. Oke, silakan mungkin dari sahabat-sahabat kreatif atau juga dari sahabat-sahabat dari PAG Surabaya, PAG Nusantara, chapter Surabaya yang telah tergabung malam hari ini, disilahkan. Bisa langsung diaktifkan saja mic-nya. Oke, mungkin sudah ya. Oke, disilahkan. Koordinator kita sebagai koordinator mewakili Uni Conference Indonesia Kawasan Barat, Arfan Najib, disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mewakili dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara, tentunya kami mengucapkan turut berduka atas dalam-dalamnya atas meninggalnya ayah tercinta dari sahabat kita, Imelda Purba. Dan juga di sini mungkin ada kakak-kakaknya, Catherine ya, dan Bang Edwin, dan juga Ibu Purba, yaitu Ibu Suryani Sinaga. Kesempatan ini kami hanya menyampaikan bahwa inilah tujuan dari Pemuda Advent, bahwa kita sama-sama saling menguatkan, dan juga tentunya memberi kekuatan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin terkena duka cita ataupun juga masalah-masalah yang ada dalam hidupnya. Saya coba untuk berpikir bagaimana caranya membuat program yang dimana tidak ada lagi duka cita selamanya. Saya coba terpikir seperti itu, tetapi itu tidak mungkin terjadi seperti yang disampaikan tadi oleh firman Tuhan. Selagi kita masih di dunia ini, kita akan terus mendapatkan masalah. Ya, ada banyak tadi dijelaskan oleh Pendeta Eben, ada banyak problema-problema yang hadir, ekosistem, ekonomi, dan semuanya. Bagaimana ketika kita hidup di dunia ini akan ada terjadi hal-hal seperti itu. Yang dapat kita lakukan sebagai teman-teman, sahabat pemuda adalah untuk saling menguatkan. Itu saja yang kita bisa berikan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin sementara mengalami kedukaan ataupun juga masalah-masalah lainnya. Yang tentunya ini mungkin tinggal giliran kita saja. Saya secara pribadi belum merasakan ya, seperti teman-teman tadi sudah ceritakan, seperti Kak Kori yang sudah ditinggalkan oleh ayah tercinta, koordinator kreatif juga Brother Dedi yang sudah ditinggal oleh ayah tercinta, dan juga pembicara kita Pendeta Eben tadi, ibu yang sudah meninggalkan kita, dan sekarang ini adalah sahabat kita yaitu Imelda, yang dimana baru saja mengalami kedukaan. Dan kita tinggal tunggu giliran saja. Berapa mungkin ya kita akan mengalami dan merasakan bagaimana memang tempat kita ini bukan di dunia ini, tetapi ketika kita mau terhindar dari duka cita, kesedihan, musibah, bencana alam, dan berbagai hal yang terjadi yang begitu membuat kita menderita, maka tentunya satu sukacita kita semua terus bersama-sama berpegangan tangan satu sama lain untuk saling menguatkan agar kita dapat tiba di tujuan kita, yaitu kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Dan biarlah soliditas kita pada malam hari ini kita tetap pegang teguh agar kita terus saling menguatkan akan satu sama lain antar sesama pemuda-pemuda yang ada di PAGN, Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Dan kesempatan ini juga sahabat-sahabat yang sudah mendonasikan akan sedikit penghasilannya untuk duka cita ini, yang dimana ini tentunya juga dapat menguatkan akan kita semua tentunya dengan ini. Dan kami sangat ucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang sudah hadir, yang sudah memberikan. Biarlah kiranya berkah sukacita akan menjadi bagian kita semua, dan biarlah berkat-berkat
Tuhan akan limpahkan kepada sahabat-sahabat PAGN. Mungkin dengan itu saya mengundang bendahara kita untuk mungkin menginformasikan akan berapa dana yang sudah terkumpul untuk acara atau penghiburan pada malam hari. Kami persilakan bendahara. Selamat malam buat kita semua. Selaku bendahara PAGN juga ingin menginformasikan bahwa persembahan kasih diakonia duka yang terkumpul dari teman-teman pengurus PAGN sebesar 750.000. Itu saja yang bisa saya infokan. Silakan Arfan untuk lanjutkan. Ya, terima kasih bendahara. Dan inilah sedikit dari kami untuk sahabat kita Imelda. Ya, mungkin ini bukan satu hal yang wah, tetapi tentunya ini hanya untuk bagaimana kita mensimbolkan akan saling memperhatikan akan satu sama lain. Inilah tujuan utama sebenarnya bahwa kita ini terus bergandengan tangan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Sekali lagi teman-teman sahabat mewakili Pemuda Tani Gabungan Nusantara mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kehilangannya atau ditinggalkannya ayah tercinta kita, yaitu Bapak Purba. Satu hal yang mungkin saya ingin informasikan, jadi keberadaan saya di Surabaya ini ataupun juga status kejemaatan saya di Jemaat Dugu Kupang, ya mungkin Imelda dan Ibu Purba dan juga Catherine yang ada di sini mungkin tidak tahu. Beliaulah Bapak Purba inilah yang memasukkan saya, yang menganjurkan saya untuk masuk atau pindah ke anggotaan jemaat, ya di Dugu Kupang. Dan saya tidak akan pernah lupa itu. Mungkin tanpa beliau, mungkin satu saya tidak akan pernah menjadi anggota jemaat Dugu Kupang kalau beliau tidak meminta. Dulu saya ingat dia sampaikan, Arfan boleh pindah ke anggota jemaat saya supaya bantu-bantu orang-orang muda di sini untuk jadi diakon. Dan karena jemaat Dugu Kupang ini begitu ramah juga dalam diri saya, walaupun saya tidak punya siapa-siapa di sana, dan saya secara otomatis langsung bilang, siap Om, saya mau pindah ke anggota. Jadi itu yang saya tidak akan pernah lupa dari orang tua kita, yaitu Bapak Purba. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Irsi. Baik, terima kasih Kak Arfan Ngajo. Ya, tadi kita telah mendengarkan kata-kata, kalimat penghiburan. Kiranya betul-betul keluarga boleh dapat dikuatkan. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita semua, dimanapun kita berada, kita akan menyanyikan lagu tutup, lagu Sion nomor 88, Tuhan peliharakan. Dan setelah itu, kita akan ikuti doa berkat khusus untuk keluarga yang akan dilayangkan oleh Pendeta Eben sendiri.
Dan dipersilakan Pendeta Eben untuk dapat mendoakan secara khusus sahabat kita Imelda bersama dengan seluruh keluarga. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di sorga, Allah yang penuh kasih, Allah pencipta, penebus dan pemelihara hidup kami. Engkau Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami dapat terhubung dengan sahabat-sahabat kami, khususnya orang-orang muda, pemuda Advent Gabungan Nusantara, dan juga kami semua yang ada di room online ini untuk bisa beribadah bersama, berdoa bersama, dan saling menguatkan khususnya bagi keluarga besar almarhum Bapak Purba yang berduka cita oleh karena Bapak Murad Purba sudah Tuhan izinkan beristirahat pada hari Minggu yang lalu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, biarlah ibadah penghiburan online yang telah dilakukan oleh pengurus PAGN ini dapat menguatkan kami, dapat menolong kami, dan dapat memberkati kami untuk kami boleh tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam iman kami, apapun yang kami alami dan hadapi dalam hidup kami. Kami berdoa khusus untuk Ibu Purba, untuk Catherine bersama keluarga, dan juga Melda, Mitsu yang berduka cita dalam keadaan yang mereka alami. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hibur mereka, Tuhan tolong mereka di dalam langkah hidup mereka, perjalanan mereka ke depan. Sekalipun mereka sudah kehilangan suami, ayah, dalam keluarganya, tetapi kami percaya Tuhan akan tetap memberikan mereka kekuatan dan pertolongan hidup tanpa suami atau tanpa ayah dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan kuatkan mereka saat mereka lemah, Tuhan hibur mereka saat mereka berduka, Tuhan yakinkan mereka ada Tuhan menyertai mereka bila mana mereka bimbang dan ragu dalam perjalanan hidup mereka. Kiranya kasih-Mu, damai sejahtera dan anugerah Tuhan akan menyertai semua keluarga besar di dalam kehidupan mereka. Demikian juga para pengurus PAGN, Tuhan juga urapi dengan kasih karunia sorga, kasih Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus, dan persekutuan Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah penghiburan pada malam hari ini, namun jangan kita keluar dulu ya sahabat-sahabat. Kita rindu malam hari ini untuk mendengarkan sepatah dua kata dari Ibu Purba. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa kesaksian dari sahabat kita Imelda, namun saat ini kami pemuda Advent Gabungan Nusantara rindu untuk mendengarkan sepatah dua kata dari Ibu Purba, ibu dari Imelda Purba. Disilahkan. Ya, makasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PAGN yang begitu baik kepada kami, yang secara pribadi mungkin kami tidak mengenal, tetapi kalian begitu sayang kepada kami, dan itu adalah merupakan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Kami tidak tahu akan apa yang akan kami jalani, tapi dalam perjalanan hidup ini tidak ada perlu yang kami khawatirkan. Orang-orang itu begitu sangat baik. Saya kadang bingung. Kami ini hanyalah seperti debu, tetapi kami sangat disayangi oleh banyak orang. Tentu itu hanya karena kebaikan Tuhan saja kepada kami. Itu saja sedikit mungkin tentang waktu suami saya itu meninggal, itu tanggal 12 hari Sabat, malam Minggu. Catherine itu telepon saya jam 8 atau jam 7 seperti itu. Dia bilang, "Ma, lagi ngapain?" "Aku capek, aku tidur, aku mau tidur," saya bilang begitu. "Ya udah, Mama tidur aja," katanya begitu. Tapi tiba-tiba saya tanya, "Terus papamu gimana dong?" Dia bilang, "Papa juga sudah tidur untuk selamanya." Jadi, waduh, sedih banget. Terus
jam 9 saya telepon orang Kodeni itu, dia datang, tapi hari Jumat itu sebetulnya Kodeni itu ketua kami sudah membantu Catherine untuk membelikan oksigen. Jadi hari Jumat itu, hari Jumat. Jadi waktu dia dekat-dekat ke saya karena ada dokter Arum mau ngomong ke saya sudah larang dia, jangan dekat, saya bilang gitu. Tetapi mereka itu sangat baik banget. Hari malam minggu itu saya dibawa dari rumah, padahal saya itu masih city value-nya masih 25, rendah begitu. Jadi saya dibuat di tengah seperti itu, dibuka pintu. Yang aku pikir itu adalah satu pengorbanan yang luar biasa sehingga saya bisa pergi ke rumah sakit dan menunggu semua segala proses yang akan kami hadapi. Saya juga masih bisa memberikan baju kepada suamiku, bisa melihat walaupun melalui kaca begitu saja. Dan jam 1 itu suami saya dikubur, dan pada waktu itu tidak ada pendeta yang ada di tempat, jadi yang ada itu adalah pendeta Kabanga. Jadi jam 1 itu anak saya Catherine, karena anaknya masih kecil pun saya tidak perbolehkan keluar dari mobil, tetapi itulah baiknya orang gereja kami itu, saya Ya, mohon maaf, mungkin suaranya boleh. Ya, Ibu Purba suaranya. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa seperti kalian. Semoga Tuhan membalaskan. Saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa, yang sangat baik. Kita sendiri, Tuhan membalaskan kebaikan kalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati kita semua, secara khusus keluarga besar Purba dalam perlindungan Tuhan. Baik, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan berpisah dari aplikasi Zoom ini, kita akan mendengarkan informasi yang nanti akan disampaikan oleh Sekretaris Umum kita, Kak Kori. Silakan Kak Kor. Iya. Sebentar teman-teman, saya mau share screen. Oke. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Pendeta Eben Sembiring yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya yakin ini bukan hanya menguatkan keluarga yang berduka, tapi juga menguatkan kita semua. Dan ya, dunia ini bukan tempat kita, tapi ini cuma tempat untuk persinggahan kita saja. Dan besok kita akan kembali lagi dikuatkan dan saling menguatkan di acara Heart to Heart with God dengan pembicara Pendeta Wendel Runturambi. Besok jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan sharing, kita akan saling berkenalan satu dengan yang lain. Jangan lupa teman-teman join besok hari pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom pada kita semua. Mungkin teman-teman bisa saling menyapa untuk 5-10 menit ke depan. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan ke MC.
Oke, baik. Terima kasih Kak Kori. Teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini, mungkin kita bisa ambil gambar bersama ya, foto Oh iya, betul. bersama. Dan mari kita aktifkan semua video kita. Walaupun kita belum pernah berjumpa secara langsung, namun biarlah foto kita pada malam hari ini akan menjadi foto kenang-kenangan bagaimana kita boleh saling mendoakan satu sama lain pada malam hari ini, saling menguatkan, dan tentunya kita doakan hubungan kita akan terus terjalin ya. Oke, disilahkan host untuk dapat memandu foto bersama kita. Oke, baik, saya berikan waktu berapa ya? 3 menit lah. 3 menit lama sekali untuk buka kamera. 3 detik. 30 detik. Oke, baik. Saya hitung mundur dari hitungan ketiga. Boleh kasih reaction-nya juga. 3, 2, 1. Oke, slide berikut. 3, 2, 1. Oke, thank you. Terima kasih Leon, dan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Bukan hanya kehadirannya, terima kasih juga untuk persembahan diakonia yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati kita semua. Mari kita tetap doakan sahabat kita Imelda bersama dengan ibu dan kakak, adik. Kiranya boleh senantiasa tetap kuat ya, dan berpengharapan kepada Tuhan bahwa pada suatu saat nanti ketika Tuhan datang, kita boleh berjumpa bersama dengan orang-orang terkasih kita yang telah lebih dulu beristirahat. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Halo semuanya, Tuhan memberkati. Turut juga ya kami ada.